salam tak henti-hentinya kita sanjungkan hadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di Yaumul Kiamah. Yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaifullah. Yang kami hormati Kepala Tata Usaha Bapak Haji Hanif SPDI MA. Yang kami hormati para wakil Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta, Wakil Kurikulum Bapak Miko Handoko SPD, Wakil Kesiswaan Bapak Dasuki SPD MM, Wakil Humas Bapak Lukman SAG MSI, Wakil Sarana Prasarana Ibu Hajah Ella Mariati SPD. Yang kami hormati para Dewan Guru dan staf tata usaha. Perkenalkan, nama saya Syaikah Nabila Saki selaku MC. Izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan ketua panitia, yang ketiga sambutan kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta, yang keempat acara khatmul Quran, yang kelima doa penutup. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka acara khatmul Quran dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi sayyulillahi lahumul Fatihah. Semoga Allah berikan keberkahan untuk kita semua. Meningkat acara selanjutnya sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari Ketua Pelaksana Ustazah Umi Rahimah SPD, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita berkumpul di tempat ini dengan rahmat berkah dari Allah. Mudah-mudahan Allah ridho. Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, rahmat, hidayah, serta kesehatan untuk kita semua yang ada di MAN 21 Jakarta. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaifullah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan untuk Bapak dan keluarga. Dan mudah-mudahan anaknya dijadikan anak yang salihah yang bisa memasukkan kedua orang tuanya ke jannahnya Allah. Bapak Dasuki, yang terhormat pada Bapak Dasuki, Pak Miko Handoko, Ibu Hajah Hela, serta Pak Miko, Pak Dasuki, Ibu Hajah Hela, dan Pak Lukman. Serta Bapak dan Ibu Guru yang seperjuangan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita bisa mendidik anak-anak kita dengan rasa ikhlas dan bisa membimbing anak-anak kita menjadi generasi Qurani, dan pada akhirnya Allah memberikan kapling surga untuk MAN 21 Jakarta yang dibimbing oleh guru-guru MAN 21 yang hebat. Takbir. Takbir. Yang kencang. Takbir. Allahu Akbar. Serta anak-anakku sekalian yang senantiasa Allah berikan kemudahan untuk kalian, terutama kelas 12. Ini adalah awal perjuangan kalian menuju perang Badar. Ya, kalian sudah membawa senjata, kalian sudah membawa kendaraan untuk perang, kalian sudah membawa makanan untuk perang. Salah satunya adalah khatmul Quran. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, mudah-mudahan Allah berikan cahaya. Pada waktu nanti ujian pertama di bulan Desember atau akhir November, kalian mendapatkan nilai yang terbaik sehingga di semester 5 nilai kalian meningkat dan semua diterima di PTN. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Dan untuk kelas 10 dan kelas 11, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan bimbingan sehingga kalian semua dijadikan Allah hamba-hamba yang sangat dicintai Allah, dan kalian bisa memasukkan orang tua kalian ke jannahnya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada seluruh guru dan karyawan. Dan pada hari ini yang hatam untuk guru karyawan adalah 39 orang. Takbir. Dan siswa sebanyak 222 siswa. Takbir. Ya. Yang insya Allah hataman ini akan kita lanjutkan lagi dengan acara santunan pada perkiraan bulan sebelum Ramadan atau pada waktu Ramadan dengan acara santunan anak yatim. Mudah-mudahan semua diberikan kemudahan oleh Allah. Dan hataman ini dimulai Pak Haji Ahmad Saifullah, mulai kita hataman tahun 2013 ya, sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Adapun laporannya perlu saya sampaikan di sini, yaitu kelas 12 agama ini tertinggi. Masya Allah, 12 agama. Mana 12 agama? Tanyakan 12 agama. Ya, mudah-mudahan kami menjadi ulama besar ya. Yang perempuan jadi asatidzat, ustadzat ya. Kelas agama 34 orang, 12 IPA 1, 28 Ibu Magfirah, Ibu Pak Bahrut, anaknya 16, alhamdulillah. Kemudian 12 IPS 1, wali kelasnya Pak Mr. Lantini, 22 orang. Yang sedih 12 IPS 2. Tapi insya Allah 12 IPS 2 nanti akan hatam semua ya Naya. Kelas 12 IPS 2, 2 orang. Ya. Kemudian kelas 11. Kelas 11 ini paling sedikit nih yang hatam. Bahkan ada kelas yang tidak hatam. 11 1, 9 orang. 11 2, maafi, tidak ada. 11 2 tidak ada yang hatam. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah mau baca Al-Quran. Mana coba? 11 2, tangannya ke atas. 11 2. Ya malu ya, apa-apa ya. Insya Allah ya, nanti hataman selanjutnya bisa hatam ya. 11 3, 1 orang. 11 4, tidak ada. 11 5, 3 orang. 11 1 agama 17 orang, 9 orang loh yang hatam. Yang tidak hatam itu laki-laki 2 orang, perempuan 2 orang, lakinya belum hatam. Insya Allah ya Rizky ya. Rizky, nanti kita bisa hatam lagi ya nak. Ya insya Allah. Kemudian kelas 11 5, 3 orang, 11 6, 2 orang. Jadi saya laporkan kepada Bapak Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, maaf, yang tidak ada hatamnya adalah 10 2 dan 11 2 dan 11 4. Bisa menjadi evaluasi untuk kita semua ya. Karena di masjid itu tidak kurang-kurang, selalu diingatkan. Mudah-mudahan kalian semua hatam. Ternyata masih ada kelas yang tidak hatam ya. Kemudian laporan untuk kelas 10. Alhamdulillah kelas 10 ini banyak ya. 10 1 wali kelasnya Ibu Tami, Budilah, 23 orang. Ya. Takbir. Ya. 10 2, 10 orang. Nah, 10 3 nih yang kurang, hanya 3 orang. Ya. 5 orang, maaf. 10 4, 14 orang, 10 5, 10 orang. Ya. Jadi semuanya adalah 222 siswa. Dengan harapan temanya hari ini adalah bersama Al-Quran menjadi generasi terdepan, khusus kelas 12. Ya, wabil khusus kelas 12 dulu Ustaz. Kelas 12 PAN 21 Jakarta tahun 2024 kamu harus maju paling depan. Setuju? Nanti diiringi oleh kelas 11, kelas 10. Ya, itu temanya. Tujuannya apa sih? Membentuk generasi Qur'ani supaya dalam pikiran kita semua ada Al-Quran. Yang kedua apa? Berkomunikasi terus dengan Al-Quran. Ya, yang setiap hari baca Al-Quran, di rumah membaca lagi, insya Allah kamu menjadi generasi Al-Quran. Yang terakhir,
adalah menjadi, insya Allah Allah selalu ridho sama kita. Pada akhirnya kita kumpul di jannahnya Allah melalui syafaat Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan di acara ini, memang tidak ada panitia, karena saya pengennya semua siswa itu ikut berdoa bersama, tidak ada yang keliling-keliling, sehingga memang banyak kekurangannya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Dan kemudian jazakumullah khairan katsira diucapkan kepada orang tua. Masya Allah sumbangannya banyak tuh di multimedia. Sampaikan ke orang tua kalian salam dari Umi dan salam dari Bapak dan Ibu guru di sini, terutama Bapak Haji Amir Saifullah. Ucapkan terima kasih atas sumbangannya. Mudah-mudahan apa yang dikeluarkan oleh orang tua kalian menjadi berkah, menjadi wasilah kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Itu saja yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu yang kami hormati dan teman-teman seperjuangan, acara berikutnya adalah sambutan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 21 Jakarta kepada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Syaifullah. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun bersama, di mana satu hari membaca Al-Quran. Yang semangat gurunya ya. Ternyata anak muridnya juga belum nih, masih pagi. Belum sarapan kali ya. Ya Allah, kasihan Bu Umi, kasih tuh minta roti sadang satu. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawab salamnya, karena jawab salam hukumnya wajib. Dan saya doain yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya dimurahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utangnya lunas, gampang. SK diturunin aja lagi. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an amamahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para wakil bidang akademik, Bapak Miko Handoko SPD yang selalu mengawal kita dari belakang, mendampingi anak-anak. Saya hormati wakil bidang kesiswaan Bapak Dasuki MM yang selalu mendampingi kita semua anak-anak. Yang saya hormati wakil bidang humas Bapak Lukman MSI yang nanti akan memimpin pembacaan Khatmul Quran. Yang saya hormati wakil bidang sarana dan prasarana Ibu Hajah Ela Mariati SPD. Yang saya hormati komite udah datang belum ya? Belum ya. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan dan anak-anakku yang Bapak banggakan. Bapak senang banget hari ini, putrinya kerudungnya sama warna coklat, bajunya sama putih. Yang putra cuma ada beda, petinya ada yang hitam, ada yang putih. Nah, informasinya Bumi kemarin gimana nih biar sama. Bajunya sudah sama putih, saya ikut-ikut juga putih ini ya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka Khatmul Quran, hataman Al-Quran. Saya selaku atas nama pribadi dan atas nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 sangat mengapresiasi kegiatan ini. Sangat mengapresiasi kegiatan ini yang diprakarsai oleh Bapak Ibu guru juga oleh yang lain siswa juga.
Tadi kita sudah dengar laporan dari ketua panitia, ternyata yang menghatamkan tidak hanya anak-anak, tetapi juga bapak dan ibu guru. Oleh karena itu, yang kedua saya ucapkan terima kasih kepada bapak ibu guru yang telah menghatamkan Al-Quran, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada anak-anak yang telah menghatamkan Al-Quran. Nah, tadi ada laporan bahwa ada kelas yang tidak sama sekali menghatamkan Al-Quran. Ini menjadi catatan kita untuk ke depan, harus dimotivasi lagi, didorong bahwa ini adalah acara bersama yang harus didukung oleh semua siswa dan guru. Untuk wali kelasnya menjadi catatan itu. Kenapa anak-anaknya tidak hatam? Apa kurang dimotivasi atau kurang didorong? Ya, pada anak-anaknya juga mungkin menjadi catatan juga ke depan harus ikut khataman Quran. Kenapa? Mohon didengarkan sedikit, nggak lama kok Bapak. MAN 21 ini prestasinya baru yang menonjol itu adalah siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri. Tahun 2022 75%, tahun 2003 86%, dan tahun ini 2024 96%. Di prestasi lain kita belum sampai ke tingkat nasional bahkan internasional, hanya baru pencak silat. Oleh karena itu, dulu pernah saya berkeinginan sekali lewat bersama Al-Quran, misalnya melalui tahfiz, melalui baca Al-Quran pada semua siswa itu, akan mengangkat prestasi madrasah. Tapi alhamdulillah lewat di Madrasah Aliyah Negeri 21 ini yang saya sudah hampir 3 tahun, itu mengalami peningkatan lewat melalui Al-Quran. Mulai dikembangkan dengan program One Day One Ayat, kemudian ada pesantren tahfiz. Bahkan ketika saya masuk, saya mulai menekankan bahwa ada tahfiz di kelas 10, kelas 11, bahkan sekarang kelas 12. Imbasnya adalah prestasi yang insya Allah meningkat. Insya Allah meningkat. Saya yakin itu. Dan keyakinan itu harus ditanamkan juga oleh kepada Bapak Ibu guru dan semua siswa. Kenapa? Karena ke depan madrasah itu bukan lagi dilihat apa-apanya, tapi yang dilihat adalah prestasinya. Kita baru menonjol di siswa yang diterima di perguruan tinggi. Tapi itu pun saya sudah nyuruh kepada Bu Eni selaku BK MAN 21, tolong dianalisa dari 96% yang diterima di perguruan tinggi, apakah semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi? Itu yang perlu dianalisa. Karena belum tentu dari 96% itu melanjutkan. Akan menjadi catatan nanti di MAN 21 itu akan di blacklist, tidak bisa masuk lagi ke perguruan tinggi tertentu kalau anaknya diterima di perguruan tinggi tertentu tapi tidak kuliah. Ini menjadi catatan. Saya belum dapat laporan dari Bu Eni, padahal saya sudah sampaikan ke Bu Eni, tolong dikasih ke saya. Dari 96% itu apakah betul semuanya melanjutkan ke perguruan tinggi? Mohon juga jadi catatan, mohon dibantu Bu Tami untuk BNI dianalisa apakah semuanya masuk melanjutkan perguruan tinggi. Yang kedua, ternyata berdasarkan laporan Bu Eni, 2 tahun terakhir itu memang kita masuknya paketnya paket C, perguruan tinggi tingkat 3, golongan 3 lah. Nah, 2 tahun terakhir ini ternyata udah mulai meningkat masuk ke perguruan tinggi yang golongannya golongan B dan A. Tepuk tangan untuk kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni, para wali kelas 12, dan juga kepada para wakil yang telah memanage anak-anaknya supaya bisa masuk perguruan tinggi. Dulu saya ketika di MAN 17 itu sempat belajar ke MAN 13. Karena MAN 13 itu dulu hampir 80-90% itu anak-anaknya masuk perguruan tinggi negeri. Salah satu konsepnya adalah
Antara lain itu biasanya wali kelasnya tetap di kelas 10, ke kelas 11, ke kelas 12. Jadi benar-benar dipantau itu anak. Yang kedua, tiap pagi itu didoain. Alhamdulillah guru-guru kita di tiap pagi kalau ada saya juga doain lagi bahwa anak-anak kelas 12 mudah-mudahan mendapatkan perguruan tinggi yang diinginkan. Itu juga sebagai pemicu. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu pasti akan aku kabulkan. Cuma mengabulkannya itu kan ada 3 cara. Ada yang cash, ada yang ditunda, ada yang diganti. Itu doa kita. Tapi kita sebagai muslim harus yakin seyakin-yakinnya bahwa doa kita itu dikabul. Karena janji Allah pasti. Beda dengan kita suka janjinya suka ingkar. Tapi kalau janji Allah itu tidak akan ingkar. Kemudian salah satu juga saya belajar ke MAN 13 waktu itu dan alhamdulillah sudah dilaksanakan di MAN 21 dengan mengarahkan kepada siswanya ke fakultas mana yang pas untuk anak kita sesuai dengan nilainya, bakat dan minat. Jadi jangan sampai nanti anak itu masuk ke perguruan tinggi tidak sesuai dengan bakat dan minatnya. Tapi tidak juga salah juga, banyak juga orang-orang yang sesuai dengan masuk dunia kerja tidak sesuai dengan jurusannya gitu. Banyak juga yang seperti itu. Tapi kita lebih mengarahkan bagaimana anak-anak ini sesuai dengan minat dan bakat. Oleh karena itu saya selaku atas nama pribadi dan atas nama pimpinan sangat mengapresiasi kegiatan ini. Yang kedua, yang berikutnya, Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita. Pedoman hidup kita. Ibarat pabrik mobil Toyota, itu akan ketika mengeluarkan sebuah produk, itu akan mengeluarkan buku petunjuk. Betul atau tidak, nak? Betul atau tidak? Pasti ada buku petunjuk. Yang punya mobil tahu pasti itu. Ada buku petunjuknya. Sekian kilometer pasti harus ganti oli. Sekian kilometer harus dicek up. Nah, kita sebagai seorang muslim ada pedomannya, Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama tadi adalah syifaun warahmatun, menjadi penawar. Kita terkadang hati kita gelisah, betul enggak? Perjalanan hidup manusia tidak selamanya senang. Perjalanan hidup manusia tidak selamanya juga sedih, tapi akan berputar, terkadang senang, terkadang sedih. Maka ketika kita selalu bersama Al-Quran, hati kita menjadi tenang. Sebab kata Nabi dalam sebuah hadisnya, hati ini bisa berkarat seperti halnya besi. Betul nggak? Besi kalau kena air hujan itu lebih cepat karatnya. Betul nggak Pak Anhar? Ini guru fisika soalnya. Saya harus tanya guru fisika. Karena kalau air hujan lebih banyak mengandung garam ya Pak. Sama dengan air laut gitu ya Pak. Ya. Ketika hati itu karat, sama halnya dengan besi berkarat, wa majilauha, bagaimana cara membersihkannya? Hadis mengatakan qiraatil Quran. Coba tanya ibu-ibu itu yang punya masalah di rumah tangga. Tanya tuh Bu Ipin, tanya tuh Bu Eni. Ketika punya masalah dengan Al-Quran, jangan menjauh dengan Al-Quran, tapi ingat dengan membaca Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, kita lupa dengan permasalahan yang kita hadapi. Tanya tuh Bu Rini, tanya tuh Bu Hartini, tanya tuh Bu Ahmad. Apalagi Pak Ahmad, saya iri dengan Pak Ahmad itu. Setelah habis sholat selalu baca Al-Quran. Bahkan sering menghatamkan Al-Quran. Saya suka nanya, apa sih resepnya Pak Ahmad? Yaitu katanya tiap hari bawa Al-Quran. Katanya, ini di kantongnya apaan? Amplop atau apaan? Al-Quran gitu. Ibu juga jangan di kantongnya banyakkan bawa dompet gitu. Bawanya Al-Qurannya Bu ini. Saya juga iri dengan Bu itu. Ya, sering baca Al-Quran. Karena kata hadis Nabi juga mengatakan begini, urusan dunia jangan lihat ke atas. Urusan dunia jangan lihat ke atas. Itu yang jadi nggak syukur. Urusan dunia lihatnya ke bawah.
Misalnya kita punya mobil, alhamdulillah kita punya mobil, orang lain punya motor. Kita punya motor, bersyukur punya motor, orang lain jalan kaki. Kita bersyukur punya kaki, orang lain sakit. Yang sakit masih bersyukur, tetangganya kemarin meninggal. Itu timbulnya rasa syukur. Iya Pak Miko, timbulnya rasa syukur. Saya diajarin tuh sama Ustaz Imam Zaruki apa tuh? Timbulnya rasa syukur. Sebab kata Allah dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kamu bersyukur kepada Allah, akan aku tambahkan. Kita kan semuanya pengen rezekinya banyak ya. Pengen nggak rezeki banyak? Itu ada konsepnya, saya kasih sedikit nih konsepnya biar ibu paham. Ada rezeki yang didapat tanpa usaha, namanya rezeki maukud. Lo tanya tuh Pak Haji Anhar, walaupun guru fisika juga backgroundnya background agama dia. Ada rezeki yang didapat tanpa usaha. Apa? Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Pengen gak yang gitu? Ntar ditafsirkan sama Pak Lukman tuh, ahli tafsir dia. Tolong ditafsirkan Pak Lukman. Oh, taksir bayan apa taksir jalan lain apa taksir apa itu? Jangan tafsirkan sendiri Pak Lukman, ntar tafsir sendiri lagi. Jadi ada rezeki yang didapat tanpa usaha. Contoh, apa-apa dikit ya, biar nambah wawasan. Karena diantara kita pengen kita kan rezekinya lancar. Tapi ada yang rezekinya tanpa usaha. Pertama, baca tuh surah Waqiah. Waqiah dibaca nggak tuh? Baca kan? Baca, yakin. Kata Nabi, siapa orang yang membaca surat Waqiah tidak akan miskin. Baca Waqiah jelang asar atau sebelah asar atau habis maghrib, baca itu surah Waqiah. Yakin tapi sebab kata Allah, janji Allah pasti akan diberikan. Apalagi menjelang sholat subuh, habis sholat sunnah subuh itu diajarkan tuh oleh Nabi itu. Ada orang datang ke Nabi, ya Rasul, kenapa ya saya rezeki kayak sempit banget gitu. Gini, saya kejar dia kabur, saya nggak kejar nggak dapet kan gitu. Kata Nabi, tolong amalin nih salawat atau istighfar malaikat. Apa tuh? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Amalin itu 100 kali. Samalin itu. Oh, Ustaz Darukin udah ngamalin dia tuh. Khutbah Jumat semuanya 52 minggu. Saya minta nggak dibagi-bagi. Saya bilang bagi-bagi rezeki Ustaz. Iya, saya nggak dibagi. Tuh mau haji amanah juga. Allah sedekahnya tiap Jumat. Saya iri kepengen kayak begitu tuh. Sebab kata Nabi, ada dua hal yang perlu kita irikan. Pertama, orang yang punya ilmu, yang ngamalkan ilmunya seiring. Yang kedua, orang yang sering sedekah. Bagaimana gimana sih tuh, kasih tentang konsep yang kesini. Saya tuh rezekinya bisa lancar gara-gara apa gitu. Apa gara-gara sedekah setiap Jumat, apakah sedekah subuh. Kan kita boleh berbagi pengalaman. Ya. Bagaimana seiri dengan beliau kayak setiap hari bisa sedekah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta didik yang ikut kegiatan ini, seluruh dewan guru dan karyawan, lebih utama para panitia. Walaupun tadi ketoming ada panitia, ada juga panitia. Memang sengaja tidak dibuat panitia dari siswa karena supaya biar konsentrasi. Dan mudah-mudahan dari kegiatan ini Man21 tambah maju, tambah jaya, tambah mendunia. Coba kalau saya katakan, siapa kita? Man21. Oke mah Pak Nurjaya, semangat saya demen kayak Pak Nurjaya itu.
orangnya semangat, nggak pernah. Saya perlu dukungan orang-orang seperti ini, ya. Sekali lagi, siapa kita? Satu. Man 21. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.